yel-yel yang enak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita semua. Baik, hari ini kita sudah masuk ke minggu yang kedua. Setelah minggu yang lalu kita selesai dengan jurus yang pertama. Ada yang masih ingat jurus apa? Kepo. Apa itu kepo? Kenali potensi. Kalian sudah tes untuk kecerdasan majemuk? Sudah. Hasilnya bagaimana? Sudah sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Gaya belajar sudah? Sudah mulai diterapkan? Sudah. Kemudian yang terakhir adalah tes minat. Sudah dikerjakan juga? Sesuai dengan gambaran masa depan kalian? Oke. Kalau sudah, 3 hal itu sudah kalian lalui dan kalian minggu kemarin sudah dinyatakan lulus untuk jurus yang pertama. Harapannya itu kalian simpan baik-baik karena kita akan lanjut ke jurus yang kedua, di mana jurus yang kedua ini kalau boleh Pak Adit menyampaikan, jurus yang kedua namanya adalah kelasi atau kelola emosi. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengolah atau mengelola emosi yang kita miliki. Ya, emosi itu ada berbagai macam, ada sedih, ada senang, ada takut dan lain sebagainya. Kita harus bisa membedakan itu, kemudian kita jadi tahu kondisi emosional kita itu seperti apa. Jelas? Oke. Sama seperti pertemuan pertama, untuk jurus yang kedua ini akan Pak Adit sampaikan dengan konsep ARKA, yaitu adalah aktivitas, kemudian refleksi, kemudian konsep, dan yang terakhir adalah aplikasi. Nah, kita mulai dulu dari sini. Selamat datang pendekar. Kalian masih pendekar ya? Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Pertanyaannya adalah, kenapa di jurus yang kedua ini kita belajar di Gunung Merapi? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kenapa nih Pak? Kenapa kita belajar? Kita belajar di Gunung Merapi karena emosi kita bisa berubah-ubah seperti Gunung Merapi yang kita bilang tadi. Oke. Karena emosi seseorang atau emosi kita bisa berubah-ubah seperti Gunung Merapi. Ada tanggapan yang lain? Siapa? Oke, bagian. Mungkin karena Gunung Merapi bisa meledak kapan saja. Oke. Mungkin karena Gunung Merapi itu bisa meledak kapan saja. Jadi sama seperti seseorang, di dalam dirinya itu ibarat gunung berapi. Ketika seseorang itu marah, ya ibaratnya seperti gunung berapi yang erupsi. Tetapi ketika seseorang itu tenang, dia ibarat gunung Merapi yang siap dinikmati keindahannya ketika kita naik ke gunung. Nanti kalian akan ada kesempatan mungkin bisa naik gunung, kalian bisa menikmati keindahan di atas puncak gunung, gitu ya. Oke. Nah, kita akan melakukan aktivitas di mana Pak Adit akan membagikan satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti kertas itu bisa kalian remas, bisa kalian sobek, bisa kalian coret-coret, terserah emosi yang kalian wujudkan. Ya.
Kemudian Pak Adit nanti akan membacakan cerita. Silakan dari cerita itu kalian tunjukkan emosi kalian lewat kertas yang Pak Adit bagikan. Ya? Oke, Pak Adit bagikan dulu. Oke, sudah dapat kertasnya semua? Usahakan jangan ditekuk dulu, jangan diremas dulu, jangan dicoret-coret dulu. Itu ibaratnya adalah diri kalian atau hati dan pikiran kalian, di mana masih lurus, tidak tertekuk, tidak tercoret dan lain sebagainya. Siap ya? Pak Adit akan membacakan ceritanya. Silakan disimak. Pagi itu kalian berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan rapat yang sudah disiapkan secara rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah kalian mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan ekspresikan emosi kalian dulu. Lanjut lagi. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Kalian melihatnya dan ternyata itu adalah bahan rapat OSIS yang tadi kalian cari. Kemudian Andi dan pamannya pun berpamitan. Silakan kalian ekspresikan emosi kalian. Sudah? Oke, lanjut lagi. Kalian kembali ke ruang rapat dengan bahan rapat yang kembali di tangan. Kalian melanjutkan rapat OSIS dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Rapat pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sekarang kita diskusikan. Poin 1. Bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Yang masih mulus siapa? Silakan tunjukkan kertasnya yang masih mulus. Tidak harus mulus seperti awal Pak Adit membagikan. Yang masih mulus seperti awal tadi siapa? 1. Bisa. 1 punya Tiandra, kemudian Evan masih sudah pecah. Enggak. Siapa lagi? Oke. Dari sekian ini yang emosinya tidak terganggu berarti Kian. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas kalian? Menyesal? Menyesal? Oke. Pertanyaan yang ketiga, jika kertas itu adalah teman kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Minta maaf? Sudah selesai begitu aja? Terus? Minta maaf, memberikan support, kemudian menemani di rumah sakit. Oke. Itu adalah gambaran emosi kita ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sebenarnya kita belum tahu secara rinci masalah apa yang sedang dihadapi oleh teman kita.
atau orang lain. Kita hanya menjudge di awal. Wah, anak ini tidak disiplin. Wah, anak ini tuh terlalu banyak masalah. Tetapi di balik semua itu kita tidak pernah tahu. Kita sudah menjudge atau memberikan cap dulu sehingga kita emosinya berlebihan. Oke. Kita taruh kertasnya, kita akan mulai masuk ke dalam materi. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar berasa sampai bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Kalian termometer atau stabilizer? Yakin stabilizer? Lihat kertas kalian. Tahu ya stabilizer ya? Stabilizer itu dipakai untuk komputer atau perangkat elektronik lain, di mana ketika tegangan rumah itu kadang naik kadang turun, fungsi dari stabilizer itu untuk menyetabilkan arus supaya elektronik itu tidak rusak. Sama seperti diri kita. Kalau kita memang mau jadi stabilizer, berarti ketika kita mendapatkan tekanan, ketika kita mendapatkan berita atau hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, dan itu mempengaruhi emosi kita, kita serap dulu. Tidak masalah kita serap, tetapi kita harus mengendalikan emosi kita supaya outputnya itu enak untuk dilihat oleh orang, tidak memancing emosi orang lain. Sama seperti halnya ketika ada konflik. Kadang konflik itu dipicu dari hal sederhana, hal sepele yang seharusnya bisa selesai, tetapi karena kita tidak kuat untuk menahan emosi, akhirnya hal itu menjadi besar. Ya, jadi harapannya setelah kita nanti mempelajari jurus yang kedua ini, kalian semuanya yang ada di sini bisa menjadi stabilizer untuk teman-teman kalian. Jelas? Oke, lanjut ya. Nah, pembelajaran sosial emosional. Di situ ada 5. Yang pertama adalah self awareness atau menyadari diri. Kita harus sadar akan diri kita.
Kenapa? Karena self awareness ini atau menyadari diri itu adalah kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contoh penggunaannya adalah saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Jadi kamu harus tahu dulu apa yang kamu rasakan. Itu yang dinamakan sebagai menyadari diri. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengelola diri, yaitu self management, yang artinya adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Dalam hal apapun, ketika kita bisa mengelola diri, kita bisa menempatkan diri kita. Contoh kalimatnya adalah saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah, takut, dan khawatir, serta yang lainnya. Kemudian yang ketiga, responsible decision making atau mengambil keputusan bertanggung jawab. Jadi setelah kita menyadari diri dan mengelola diri, kita harus bisa mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan itu. Yang artinya adalah membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Jangan ketika kalian dihadapkan dengan suatu masalah, kalian membuat pilihan, tetapi kalian kabur. Itu artinya kalian sudah membuat pilihan tetapi tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, contoh kalimatnya adalah saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Kemudian yang keempat adalah relationship skill atau terampil dalam berelasi, yang artinya adalah kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kita tidak pernah tahu kondisi saudara kita, teman kita, latar belakangnya seperti apa, ada permasalahan apa. Yang namanya latar belakang tidak hanya dari segi finansial atau apapun itu, tetapi terkadang latar belakang masalah yang dia hadapi itu juga termasuk. Dan kita terkadang tidak peduli dengan latar belakang masalah teman kita itu, yang membuat kita terkadang ya seperti kertas yang kalian pegang tadi, karena tidak tahu latar belakang permasalahan. Kalimatnya, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Kemudian yang kelima adalah peduli sosial atau social awareness, yang artinya adalah kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Mau kondisinya apapun, latar belakangnya apapun, orangnya siapa, dari suku mana, dari agama apa, kita tidak peduli dengan latar belakang seperti itu. Tetapi siapapun kita coba untuk rangkul. Nah, kalimatnya adalah saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Sosial emosional learning ini harus kita pahami betul supaya kita ini menjadi dasar atau fondasi kita bisa memahami jurus yang kedua. Ini dasarnya, jelas ya. Nah, mengenali potensi peta emosi, maksud saya, di sini ada berbagai macam. Ada happy, sini ada happy, sad, angry, scared, tender, excited. Happy apa happy artinya? Sad, angry,
scared, Takut. tender, Ada. tender, apa tender? Tender itu karakter lembut dari kita. Soft-spoken. Soft. Nah, ya. Excited. Excited apa? Se? Ini adalah peta emosi yang dimiliki, yang harus kita miliki untuk self awareness. Apa tadi self awareness? Apa tadi self awareness? Olah diri. Menyadari. Ingat-ingat ya. Kita lanjut. Sedangkan ini adalah self management. Ya, self management. Mengenali peta emosi. Kenali dan kendali. Kenapa kita harus mengenali dan mengendalikan? Seperti tadi, kita mau jadi termometer atau mau jadi stabilizer. Karena kalau kita hanya sekedar mengenali tetapi tidak mengendalikan, ya kita sama aja menjadi termometer. Tetapi kalau kita sudah kenal dan bisa mengendalikan, berarti kita termasuk ya stabilizer. Nah, ini adalah gambaran otak kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling besar itu adalah neokortex. Neokortex ini agak sedikit kita belajar biologi ya. Neokortex yang ukurannya lebih kecil sedikit itu namanya adalah limbik. Sedangkan yang paling kecil, yang paling meledak-ledak biasanya itu disebut sebagai reptil. Ya, disebut sebagai reptil. Kita akan belajar mengenali ini dulu. Lanjut ya. Nah, silakan dilihat video. Oke, itu tadi video kurang lebih untuk gambaran kita. Meskipun dalam bahasa Inggris, Pak Adit yakin kalian tidak 100% paham kata-katanya, tetapi paling tidak dengan ada gambar video kalian sudah mulai menangkap apa yang dimaksud dalam video itu. Jadi yang namanya otak itu terbagi menjadi 3, ada neokortex, limbik dan reptil. Neokortex itu apa, limbik itu apa, reptil itu apa? Kita bahas di sini. Jadi neokortex itu adalah otak besar. Jadi kalau kalian ingin tahu ukuran dan bentuk otak kita seperti apa, jempol kalian genggam seperti ini. Nah, kepalan tangan kalian yang seperti ini adalah ukuran otak kalian. Ini ukuran otak kalian. Jadi kepalan tangan yang seperti ini itu ukuran otak kalian. Jadi kalau kepalan tangannya besar ya berarti otak kalian juga besar. Tetapi kalau kecil berarti juga kecil ukurannya. Ya. Nah, neokortex itu adalah otak yang besar ini, atau yang sering disebut sebagai pawangnya. Dia yang mengendalikan semuanya. Makanya pada mode ini kita berpikir tenang, logis dan penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, si pawangnya ini kehilangan kendali, dia tidak bisa mengendalikan, maka ya seperti ini. Ketika pawangnya hilang kendali, maka ikatnya akan lepas. Jadi hanya tinggal
bagian limbik atau yang sering disebut bunglon. Nah, apa sih limbik? Bunglon ini yang memberikan apa namanya perasaan, rasa. Jadi kalau tadi pawang ini sudah lepas, kemudian bunglon juga lepas kendali atau hilang kendalinya, maka akan diambil alih oleh reptilian brain atau otak reptilnya. Ini posisinya ada di sini, kecil sekali. Nah, reptilian brain ini itu modenya hanya ada dua, flight and fight. Jadi dia mau bertarung atau dia kabur. Nah, jika mode apa namanya reptilian brain ini aktif, berarti pawang dan juga apa namanya limbiknya, neokortek dan limbiknya ini mati. Kenapa? Karena logika ini kan pawangnya tadi, sedangkan empati itu adalah bunglon atau limbik tadi. Ketika logika dan empati ini hilang, maka yang muncul adalah emosional berlebih. Kita dikendalikan oleh reptilian brain-nya, tidak peduli dengan kondisi sekitar dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita kendalikan adalah ini. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini contoh video. Tahu ya? Mana ya? Mana bapak kamu? Mana ibu? Oh, pantas gak punya bapak kamu terus. Ngomong gitu. Udah, diam kamu. Ini yang terjadi ketika reptilian brain itu sama-sama bereaksi. Jadi tidak ada yang mengendalikan. Jadi dicontoh, sebenarnya si anak ini hanya datang terlambat. Kemudian si guru, karena mungkin dia sudah punya permasalahan dulu, melihat ada anak yang terlambat, akhirnya dia marah. Logika dan empatinya dia hilang, sehingga dikendalikan oleh reptilian brain tadi. Sementara anak yang mendapatkan perilaku reptilian brain itu juga logika dan empatinya juga langsung menghilang. Akhirnya dia ikut-ikutan marah. Ya, sampai gurunya dikatain tolong dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau yang satunya reptilian brain, tetapi yang satunya lagi adalah pawangnya bisa mengendalikan? Kita lihat. Kira-kira ini kan kakak adik ya. Ini kakak adik ya. Si adik ini marah. Dia dikendalikan oleh reptilian brain-nya. Sedangkan si kakak, ya meskipun gemes, neokorteknya sudah sempat hilang, tapi dia dikendalikan oleh limbik atau bunglonnya tadi. Akhirnya neokorteknya kembali lagi. Yang tadinya pengen marah, akhirnya dia punya rasa empati, punya logika. Kalau dia kan kakaknya sempat mau mukul kan, nah dia berlogika mungkin. Kalau saya mukul adik saya,
permasalahan tidak akan selesai. Justru adik saya juga akan terluka. Makanya dia mencoba untuk sabar, kemudian memeluk adiknya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita mau mempertahankan reptilian brain atau kita menjadi pawang? Mau jadi pawang atau mau melepaskan reptiliannya? Yakin mau jadi pawang? Yakin mau jadi pawang? Berkaca dengan kertasnya. Berkaca dengan kertasnya ya. Mudah-mudahan setelah nanti kalian menguasai jurus yang kedua ini, tidak akan terjadi kertas-kertas yang lusuh. Semuanya akan lurus seperti kertas baru. Lanjut ya. Oke. Nah, responsible decision making atau jeda dan memilih tindakan ini sama-sama emosi. Ketika emosi itu tidak ada jeda, kita tidak bisa mengendalikan reptilian brain-nya. Yang akhirnya adalah dari emosi kita langsung merespon, melakukan tindakan. Seperti halnya ketika ada orang yang mau berantem, seperti tadi video murid dengan guru, sama-sama emosi, kemudian langsung tindakan, langsung merespon, gebrak meja, ngomong kasar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan dari emosi, kita memberikan jeda dulu dengan contoh sederhana saja. Kita tarik nafas, keluarkan pelan-pelan dari mulut ya, bukan dari yang lainnya. Masalahnya kalau dari yang lainnya nanti bau jatuhnya. Ya. Kita tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Kalau masih merasa sesek, ya kita tarik nafas lagi, kita keluarkan pelan-pelan lagi. Emosi akan turun, reptilian brain akan bisa kita kendalikan, empati dan logika akan kembali lagi. Akhirnya kita bisa merespon dengan baik seperti kakak adik tadi. Nah, itu yang kita harapkan bisa kita lakukan. Jelas? Nah, sekarang Pak Adit akan membagi kelompok untuk kalian. Ada 4 kelompok, di mana satu kelompok nanti membuat papan cuaca emosi, kelompok kedua membuat roda pilihan emosi, yang ketiga membuat emotion tracker, yang keempat menampilkan drama atau simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala. Jadi yang drama ini bagaimana caranya ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan datang, kemudian kita bisa mengendalikan, kita bisa menenangkan orang yang dikendalikan oleh reptilian brain itu, supaya logika dan empatinya kembali. Jelas? Oke. Silakan nanti dihitung 1 sampai 4. Oke. Sudah? Silakan duduk berkelompok, kursinya boleh agak dimundurkan yang sebelah sini. Kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini, duduk ke bawah. Di sini kelompok 2, ini kelompok 3, dan sini adalah kelompok 4. Yuk.
sudah mendapatkan tugas dan mengetahui berbagai macam bentuk atau lambang emosi, kemudian mengenali yang namanya roda emosi dan penggunaannya, serta emoji mood tracker yang tadi sudah disampaikan kelompok 3 dan bagaimana penggunaannya, serta kita juga melihat drama yang disampaikan oleh kelompok 4. Bagaimana kita menghadapi teman-teman atau saudara kita atau orang lain yang dirinya dikendalikan oleh reptilian brain-nya. Bagaimana supaya logika dan empatinya itu bisa kembali lagi. Ya, setelah kita tahu semua itu, Pak Adit perlu mengucapkan selamat, kalian sudah menguasai jurus yang kedua. Tetapi ingat, perjalanan kita masih panjang. Masih ada 3 jurus yang harus kalian kuasai nantinya. Tetapi nanti akan kami berikan di minggu berikutnya atau kesempatan yang akan datang. Harapannya Pak Adit, dari 2 jurus yang sudah kalian kuasai, kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebagai bukti bahwa kalian lulus dan menguasai jurus yang kedua, Pak Adit akan membagikan kitab suci untuk jurus yang kedua yang nanti bisa kalian aplikasikan, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Jelas? Tolong bagian. Sekali lagi Pak Adit mengucapkan selamat untuk kalian karena kalian sudah menyelesaikan misi yang kedua. Kalian sudah menguasai gunung berapi, sudah bisa mengendalikan lava emosi kalian. Mudah-mudahan apa yang Pak Adit sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, selamat siang.